untuk luka sebelum dilakukan hacking kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menjahitnya, tetapi belum disampaikan bagaimana membersihkan lukanya sebelum kita melakukan hacking. Nah, caranya adalah mana tadi duknya? Duk sama gel duknya untuk yang kita persiapkan untuk membersihkan luka pada saat si pasien ini datang dengan luka robek misalnya. Nah, itu cara yang kita persiapkan adalah handscoon yang steril. Handscoon steril, kemudian ada pinset ya, ada anatomis, kemudian cairan NaCl. Sama aku aja. Nah, sebelum melakukan penjahitan biasanya kita berikan dulu desinfeksinya dengan betadine. Caranya pertama kan kita belum pakai handscoon. Sebelumnya kita cuci tangan dulu. Ambil gunting. Kemudian kita alaskan buatin si daerah yang sobek luka itu ya. Nah, sambil kita menilai nih ada rembesan atau enggak. Ya, bisa kelihatan gitu ya, sobekannya seberapa besar, kemudian apakah ada perdarahan yang memancar. Kalau yang dia arteri, kemarin saya sudah bilang ya, kalau arteri itu kayak itu mancur, ya, dan itu mancurnya itu sejalan dengan denyutan jantung kita, denyutan jantung si pasien itu. Jadi kalau dia mempak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada yang hal seperti itu, sebelumnya kan kita pakai sarung tangan dulu ya. Kalau misalnya ada perdarahan yang memancar, kita harus dep dulu. Kita ambil kasa, ini deketin, kita bersihkan, terus kemudian kita nilai, kita tekan dulu sampai ke dalam. Ya, kalau arteri mah rada lama ya, harus neken. Nyari itu Lumayan ya. Kalau ada perdarahan seperti itu. Terus kalau misalnya ternyata tidak bisa, kayak sebelumnya gini dulu deh, skenarionya di lapangan. Ya, sebelum ke rumah sakit atau ke puskesmas. Di lapangan, kalian kalau misalnya melihat ada perdarahan, kemudian lihat si lukanya memancar, kita dep. Kalau misalnya di dep gini, udah agak lama ya, jangan dep sebentar. Kita misalnya sekitar 5-6 detik kita tekan. Habis itu lihat masih memancar, lalu kita bebat ya, pakai perban atau kain. Kalau di lapangan nggak ada, ya kan pakai kain yang ada aja lah, dibebat. Nah, dilihat lagi masih rembesan gitu ya. Nah, lalu kita coba untuk menekan arteri. Nih, misalnya lukanya di sini. Berarti arteri yang harus ditekan di mana? Ini, ya, arteri brachialis. Kita tekan di arteri brachialis. Kalau lukanya di sini. Kalau misalnya lukanya di ekstremitas bawah, berarti di femoralis. Ini ditekannya. Kalau pada saat kita melakukan penekanan di daerah luka masih tetap tidak ada perubahan, masih memancar, itu yang keduanya. Jadi menekan daerah arteri yang dekat. Kalau misalnya di tangan berarti di brachialis. Kalau misalnya di sini berarti di pergelangan radialis. Ya. Kalau misalnya ekstremitas bawah berarti femoralis. Kita benar-benar itu. Dan itu memang memerlukan latihan ya.
latihan. Kedua, kalau misalnya masih juga kita lakukan tourniquet. Tourniquet itu jadi dibebat tapi bukan daerah ininya, daerah lukanya, tapi di atasnya. Kalau luka di sini, Tarik rap. berarti yang dibebat adalah beberapa sentimeter dari lukanya. Biar Kalau misalnya di sini, ya biar si darah tuh nggak ngalir ke Udah sini, tarik berarti atau? kan, iya. Meren makanya sakit bu. tourniquet. Tourniquetnya ya pakai kain atau pakai tali seadanya kalau misalnya di lapangan. Yang penting si aliran darah ke sini tuh dia ke close gitu, dia supaya nggak ini. Nah, hanya tidak boleh terlalu lama. Kalau tourniquet itu pilihan terakhir, tidak boleh terlalu lama, karena kalau misalnya terlalu lama berarti kan ke sini kurang aliran darah ya, dia bisa membiru dan apa, kalau Mati. membiru tuh jaringannya mati. Nggak akan berfungsi atau ini. Ya makanya kan jaringan mati, kelukanya nanti juga akan lama nanti sembuhnya. Jadi kalau namanya teknik tourniquet itu pilihan terakhir. Ya, itu maksimal sekitar berapa ya? kalau misalnya dari awal dari awal sini sampai ke dia datang ke rumah sakit. Oh, nggak boleh. 10 menit. Hah? Ya minimal, maksimal itu teh, karena kematian jaringan kan cepat banget ya. Kalau misalnya perjalanannya lama, berarti si tourniquetnya buka tutup. Dibuka, longgarin, habis itu bagi supaya si aliran darahnya bisa tetap ada. Nah, nanti setelah ada nyampe di rumah sakit ataupun di puskesmas, barulah nanti kita harus bilang bahwa dia dalam keadaan sudah tourniquet, terpasang tourniquet. Gitu. Nah, kalau misalnya skenario-nya sekarang sudah berada di rumah sakit, kita lakukan penjahitan di si pembuluh darah arteri itu, langsung di posisinya. Arterinya itu di mana, nanti kita lihat, dibuka, kemudian oh ini arterinya, langsung jahit di tempat itu. Jadi, kalau di lapangan kan nggak ada hacking, nggak ada penjahitan gitu ya. Jadi kalau misalnya pas di rumah sakit langsung nggak usah dilakukan lagi, dicoba mungkin depthnya, untuk di depth itu untuk melihat di posisinya di mana sih si pembuluh darah itu sobeknya, baru habis itu di hacking. Nah, kalau untuk yang luka pena biasanya dia rembes gitu ya, mengalir kalau pena mah. Nah, oh ya, dari warna, kalau arteri warnanya apa? Merah. Merahnya apa? Merah muda. Enggak merah. Ini Merah tua. bata. Merah bata. Marun. Merah muda. Merahnya muda, segar, merah segar. Jadi dia lebih segar, darah segar, karena Kayak dia gimana? aliran darah dari Sama langsung dari aja jantung. darah. Beda Caca. Ada Ya. yang biru. Nah, kalau misalnya yang darah pena itu lebih pekat, merahnya Lebih gelap. Kalau ini di dia Darah pena itu mah. ini sini juga besar. Iya kalau kebesar. Darah pena. Arteri kan yang denyutan itu. Oh iya. Atau darah kapiler. Kamu dulu bilang lu sedih. Pena itu kan kelihatan nih, kita kan ada kelihatan nih kalau pena mah. Iya. Beda lagi kalau Ini mah urat kan. apa bedanya sih urat, kalau kalian menurut kita nih medis, uratnya apa? Jaringan. Nih. Nadi. Ini udah. Oh urat sama pena itu sama. Coba. Pemikiran kalian uratnya apa? Pena. Jaringan. Kalau yang ada jaringan pena. Ayo. Pena. Kan kalau pemikiran orang awam mah urat teh pena pembuluh darah kan. Nah, kita jangan bilang urat teh pembuluh darah ya, karena beda. Aliran. Urat itu kalau kita istilahnya apa, ligamen ototnya. Oh, Itu ya. Ligamen nih yang kalau misalnya nih kita untuk menggerakkan itu kan ada ligamen, Iya ligamennya. namanya ligamen Ligamen otot. ya. Oke. Kalau darah pena dia warnanya merah tua ya, agak pekat dan biasanya mengalir aja. Tekniknya sama, kalau ada darah pena ya kita tekan juga di depth ya, di trauma, tapi biasanya kalau yang darah pena mah lebih mudah untuk menutup. Sama halnya dengan darah yang kapiler. Ya. Kalau kita luka robek belum tentu kena pena. Oh ini ada perdarahan, ini belum tentu itu pena.
Bisa jadi karena perdarahan kapiler ada di epidermis, dermisnya. Biasanya kalau itu mah selesai. Nah, untuk pencuciannya setelah seperti ini gitu ya, kita cuci lukanya pakai NaCl. Caranya bukan pakai NaCl terus ini ya, misalnya NaCl-nya dimasukin ke sini ke kom gitu, enggak, tapi Bocor. lanjut terus sambil dibersihkan ya. Gosok. Gosoknya harus gentle ya, Pakai sikat. jangan sampai gosoknya terlalu malah nanti khawatirnya malah tambah ada jaringan yang Rusak. Sok ada yang disikat jadi Keluar emang bisa. Sikat mah. bisa. Itu mah yang duduk. Bisa. Tapi yang jatuh di aspal yang kayak gitu. Oh, itu kan membersihkan ada kotornya ya. Disikat. Kalau mau membersihkan luka jangan memakai kapas ya. Enggak, emang dari dulu juga pakai. Enggak. Kan yang Jadi udah nempel. pakai Jadi kapas. diguyur ya, diguyur pakai NaCl. Terus kemudian habis itu kita keringkan pakai kasa. Ya, kita keringkan pakai kasa. Kemudian kita cek kedalaman lukanya. Kemudian apakah ada kotoran, misalnya batu atau yang biasanya kan nempel ya. Kalau Kayu. kena aspal gitu ya, kena pasir, itu Paku. harus bersihkan. Kita bersihkan. Kalau misalnya ada larutan antiseptik, sabun antiseptik, kita cuci pakai sabun antiseptik, kemudian kita gosokkan. Digosok, habis itu bersihkan lagi pakai NaCl. Itu aja terus sampai dengan yakin kita sudah Bersih. Kalau misalnya lukanya tidak ada rembesan, sudah bersih, kemudian tidak ada pasir, tidak ada Kayu. cat yang lain-lain ya yang ada di dalam. Terus lalu kita lakukan penjahitan. Kalau misalnya Acting. oh ini kayaknya perlu dijahit gitu ya. Oke, kita lakukan penjahitan. Caranya kemarin itu ya. Sebelumnya dilakukan anestesi dulu pakai lidocain, dibalin. Di mana ibu itu teh? Disuntikannya di daerah Di sini. lukanya? Oh, bukan, di pinggir. Dina perut. Seberapa kali bu? 5. Tergantung. Kalau Tergantung bukan Jahitan ya? Kalau Tergantung misalnya panjangnya. ada segini, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, Enggak tuh. Bisa Nah, ini 7 anestesi. jahitan saja disuntik. Anestesi itu disuntik. Ibu emang boleh duduk di bed? Nggak Enggak boleh. duduk ya. Enggak. Berdiri. Ambil dulu ada itu nggak? Spet. Ya, spetnya apa? Ibu kalau gini boleh ya? Pusing. Kalian mah itu Lagi fisiknya harus. sakit soalnya. Ibu berarti suntiknya gini kan ini teh luka. Suntiknya Kita ambil gini. dulu itu. Ada spet nggak? Spet ambil satu. Ayo ambilin Kita satu. ada. Cepet Ayo, kamu tahu spetnya. kan? Ayo, ayo. Sinda. Kamu nggak tahu supuit? Ayo. Supuit nggak tahu. Squid Game apa? Ayo Risma ambil. Ibu ambil apa? Enggak. Hey. Cepetan ambil biar cepet ya waktunya. Nunjuk Risma lidocain. Bukan apa? Lidocain Oh. itu Cairan. Cairan itunya buat suntik. suntiknya kalau misalnya seperti ini, jadi kita akan menelusur dari sini. Gitu ya. Tapi tidak terlalu dalam ya. Di dermisnya aja bu. Ya, sekitaran dermis. Jadi, kalau perlu misalnya terlalu jauh kita di sini. Nah, nanti itu kita sesuai dengan ini luka ya. Terus lalu kita aspirasi dulu. Takutnya kena pena ya. Terus sambil kita tarik, sambil kita dorong sedikit-sedikit. Nah, nanti itu biasanya agak sedikit melembung. Terus habis itu, nah ini posisinya si lubang jarumnya ada di atas, ada di atas. Terus kita setengah bu. kalau misalnya panjang kan nggak mungkin, Sekaligus nanti nggak nyampe ke ujung. keluar lagi Sedot ya. lagi, kita aspirasi, kemudian kita dorong lagi, sambil sedikit-sedikit dimasukkan. Si Secukupnya. cairannya. Ya. Kalau misalnya lukanya pendek mah langsung aja kan, tapi kan ini lukanya panjang ya, jadi nanti nggak nyampe sini, berarti harus Sedikit setengah-setengah. Oh, 4 kali suntik atau bu? ya, kiri kanan Oh, kiri kanan. ya. Kasihan. Kita ini terus ini. Ya. Ibu Nah, pernah sebelumnya kayak sakit. jadi terus kita sambut gitu. Kasihan. Tapi sebelumnya kita ini dulu kasih betadin tadi.
Kasih Sebelum betadin. disuntik? Sebelum disuntik ya, kita desinfeksi dulu. Desinfeksi, terus baru kita suntik. Oh, betadin juga pakai ini jas atau Kan apa? tadi NaCl sudah bersihin. dibersihkan. Alkohol tidak. Alkohol bukan untuk luka terbuka. Ya, membersihkan luka juga bukan. Alkohol ya. Dia hanya untuk desinfeksi kalau misalnya mau nyuntik. Tapi kalau untuk nyuntik luka di sini enggak. Oh, yang buat Kalau disuntik di nyuntik sini. misalnya vaksin atau apa itu baru pakai alkohol. Tapi kalau ada luka di sini nggak boleh. Dan gitu tuh alkohol. Ya. Nah, Rivanol udah nggak dipakai. Iya. Mirip betadinnya, Bu. Ya, Rivanol, betadin itu udah nggak dipakai untuk perawatan luka. Cuma untuk membersihkan luka enggak. Ibu betadinnya dikucurin gitu apa? Enggak pakai Di kasar. pakai kasar. Jadi dia hanya untuk apa area ininya aja. Area kulit di sini sekitaran. Gitu. Kalau misalnya sudah selesai baru kita tunggu, nggak langsung di ini ya. Caranya kita untuk tahu ini udah Pak, ini kerasa nggak? Oh, dicubit sama Iya, kitanya. saya digini. Pakai itu pinset apa, Bu? Berarti sudah si obat itu sudah baal lah, sudah Pinset anatomis, Bu. ya bisa anatomis atau psikologis. Anatomis sih biasanya begini. Bukan dicubit gini ya. Ya. Maksudnya hanya toel. gini ya. Ya. Kalau terasa pasti terasa, tapi maksudnya terasanya kayak Nggak ada sakit baal banget. gitu loh, ya, kayak tebal di atasnya. Kalau sudah ya baru kita lakukan penjahitan. Sekarang kita belajar untuk perawatan lukanya. Ini anggap sudah ditutup. Ada Yes. Ini Coba bukain plaster. nggak ada gunting. Itu tadi gunting ada. Digigit aja sama di sana ada gak? Apalagi apa Bu? Apa? Pakai gunting. Tadi bukannya udah disiapin apa? Nah, ini nih untuk supaya si pinggir plaster itu tidak gampang terlepas, jadi ininya guntingnya kayak di apa sih, kayak dibuletin gitu untuk memudahkan, jadi supaya nggak gampang lepas. Nah gitu ya. Ya. Nih, ini kan ada tengahnya kayak gini. Lalu ini nggak nempel, segini cukup. Nggak ketutup semua. Ini sudah tertutup gitu ya. Kita akan melakukan perawatan lukanya, dibuka. Setelah kita hekting nih ya, 5 hari kemudian kan disuruh kontrol. Ya, 3-5 hari itu masa fase inflamasi ya. Caranya sama ya untuk persiapannya. Persiapannya kita siapkan ada pinset anatomisnya 2. Ya, pinset anatomisnya 2. Kemudian pinset chirurgisnya 1. Ini apa, gunting uphefting jika diperlukan kalau misalnya ternyata tidak bisa dibuka. Uphefting. Kemudian kasa steril, plaster, alkohol spray itu maksudnya buat melepas ini kalau susah. Ya. Kemudian handscoon-nya 2. Ada handscoon steril sama handscoon bersih. Ya. Terus yang alasnya gel sama alasnya sama busnya. Terus ini NaCl, komnya untuk tempat NaCl. Tadi ini satu lagi mana? Di situ. Mana tadi kan 2. Ya, pada saat sebelum kita berinteraksi dengan pasien, gitu, setelah interaksi kita kan siapkan alat. Siapkan alatnya, ini belum dipakai ya? Ya. Belum pakai. Siapkan alatnya. Sebelum siapkan alat kita harus cuci Tangan. Jadi sebelum menyiapkan alat kita cuci tangan. Kemudian pada saat di tempat pasien
pada saat kita akan melakukan tindakan, kita cuci tangan lagi ya. Setelah kita siapkan semuanya, kemudian kita datang kepada pasien ya. Kita seperti biasa ya, berikan salam, 30 selamat pagi, menit. kemudian kita pastikan lagi Luas aja. namanya sesuai dengan yang sudah kita kan sudah punya rencana, oh bapak siapa atau ibu siapa yang akan kita lakukan perawatannya. Terus kemudian kalau dia dirawat berarti kan kita pastikan dengan gelangnya juga, kita tanya juga dengan pasiennya namanya siapa, sesuai atau tidak. Terus kemudian kita tanyakan kabarnya ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini gitu ya, gimana lukanya, terasa sakit Pak atau tidak gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan inform konsen. Inform konsennya kita beritahu kepada pasiennya, Pak Bu ya, hari ini kita akan melihat luka ya yang kemarin setelah dilakukan penjahitan. Nah, ini gunanya adalah untuk menilai apakah lukanya bagus atau tidak, apakah ada infeksi atau tidak. Ya, kita kasih tahu kira-kira kita kontrak waktu misalnya kira-kira berapa menit misalnya kita akan melakukan ini. Ya, mungkin sekitaran 5 sampai 10 menit. 15 menit kayaknya kelamaan. 10 menit lah misalnya ya. 10 menit nanti saya akan melakukan tindakan ini ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Wajib gitu ya, dia bersedia atau tidak. Mungkin nanti Pak selama tindakan akan terasa kurang nyaman atau nyeri, Bapak kalau misalnya terasa sakit, boleh tarik nafas panjang Pak ya. Tarik nafas panjang, kemudian silakan dari ya. Oke, setelah itu, baik Pak, saya akan memulai tindakannya. Nah, ini kita belum pakai ya, biar nggak 2 kali. Kita siapkan dulu handscoon yang bersih. Ini kita siapkan handscoon yang bersih. Kemudian kita pasang nggak dulu. Setelah itu kita pasang Zel dan dok. Mohon maaf ya Pak, sudah bisa diangkat. Saya ini daerah tangan ya, tangannya. Oke. Setelah itu Handphone. Udah pakai handscoon ya bersih. Bersih. ya. Kita pakai handscoon bersih. Nah, untuk mengambil pinsetnya kita bisa pakai korentang ya. Berarti satu lagi nih, korentang yang belum ada. Ambil. Korentang, ya. Ambil Bu. Sin. Itu untuk ambil yang ini Seruris. Gugis. yang ada Giginya. caranya kita semprotkan daerah sini ya, bukan daerah yang lukanya ya, tapi area ini pinggirnya kita semprotkan ya. Itu kemudian kita buka dari yang ujungnya, kita kasih tahu bapaknya paham ya, saya akan membuka. Nah biar nggak peres, caranya gimana? Kasa diairin di Arahnya adalah Jangan arah arah ini. bulu. Nah, jangan mengarah ke bulu. melawan arah bulu. Melawan arah bulu. Ya, malah tadi nyeri itunya. Jadi harus alur Arah bulu. bulu ya. Kalau ada bulunya itu langsung kita buka. Sebenarnya ada juga teknik tanpa harus pakai alkohol. Jadi langsung aja dibuka. Langsung dibuka. Nah, langsung dibuka, makanya dibukanya tuh sedikit-sedikit, tekan sedikit. Jadi jangan Satu kali berat gitu. Mesejnya gitu Bu. Kan biar sakitnya sekali. Nyeri atau sakit. Masihnya soalnya ke bawah. Oke. Kalau sudah pakai alkohol mah biasanya ini. Nah, oke. Nah, sambil kita menilai nih, ada cairan nggak nempel di sini ya? Kalau misalnya ada cairan, bekas cairan berarti ada cairan di sini. Nah, kemudian Unboxing. ya. Oke, kalau misalnya sudah, kita buang ke tempat bengkok. Dirbekan.
Oh ya, satu lagi, kenapa ini ada nerbekannya 2? Satu lagi untuk diisi dengan cairan antiseptik. Jadi cairan ini dikasih cairan antiseptik. Nah, setelah itu kita swab ya. Lukanya apa yang dinilai? Lukanya Ya, apa? kering enggaknya? Keringnya. Infeksi enggaknya? Lembab. Ada cairan atau banyak cairan? Kolor. Terus? Kolor. Kolor. Tumor. Tumor satu. Rubor. Fungsio. Fungsional. Fungsional. Fungsionalesa. Tumor. Fungsionalesa. Ada nggak kemerahan? Ya. Ada. Ada nggak bengkak? Terus kemudian, nah kalau hangat nggak ya nanti kita pakai yang steril ya. Nah, si pincet ini kan udah nggak dipakai. Simpannya di Nyerbekan nyerbekan satu yang lagi. ada Antiseptik. cairan antiseptiknya. Oh, biar Ya, antiseptik Yang kan itu sachet. langsung untuk Duh, dipakai. Nah, kemudian kita buka yang handscoon bersih bersihnya, kita ganti. dengan handscoon steril. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu ya. Kemudian kita siapkan NaCl-nya. Kita siapkan NaCl. Kemudian kita pakai yang handscoon Steril. Berarti jadi apa? Pro player. Oh ya, kalau misalnya kita di lapangan tidak ada NaCl, kita bisa pakai Air hangat. Bukan. Air Air apa? Air yang bisa diminum. Aqua. Wah, Air mineral. bisa diminum aja. Air susu itu bisa. Air putih atau air putih yang bisa diminum. Bisa aqua ya, air mineral atau air rebusan. Kita biasanya suka bikin sendiri, namanya air DTT. Air DTT itu rebusan, kemudian kita simpan, ya udah dingin ya, jangan panas-panas buat itu. Itu namanya air DTT. Itu prinsipnya. Desinfeksi ya, sudah selesai. Kemudian kita ambil cairannya, masukkan ke Dijilat. Celupin. ya, supaya ininya nggak bolak-balik. Ini kita bisa siapkan di sini. Kira-kira misalnya berapa kali ini? 2 kali. Gitu ya. Jadi jangan terlalu basah. Oke, selanjutnya kita lakukan pembersihan. Pembersihan boleh pakai pincet, boleh tidak, karena ini sudah Steril. simpan di sini. Kemudian kita udah nggak ada pakai tap-tap lagi. Udah nggak ada tap-tap ya. Tep-tep layarnya, guys. Ya, tapi kita gosok sini. Usap. Gosok ke atas sekali. Buang. Terus habis itu kita ambil lagi sambil ini kan kita tadi menilai apa? Adakah tanda-tanda infeksi? Ya, sudah merapat atau belum si lukanya? Nah, kalau misalnya menilai ada colornya, hangatnya di sini, daerah sini ada hangat atau tidak? Kalau misalnya ada hangat, kan biasanya kalau yang infeksi, daerah area yang infeksi itu kan lebih hangat ya, Iya. dibanding area yang lainnya. Nah, kita ini kalau ada hangat berarti Infeksi. infeksinya lokal. Tapi kalau sudah Kenapa? Kenapa? Coba didampingin dulu.